Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Servicycle. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Mabdur Al-Mutaki. Di tim kami ada yang namanya Salsabila, Isabel Salsabila, ada juga Rizky Nurfadilah, dan ada satu lagi Azim Nimrod Simanjuntak. Nah, saya sendiri Mabdur. Nah, startup seringkali terdengar sebagai jalan menuju inovasi dan peluang besar. Nah, tapi banyak juga yang gagal di dalam startup itu. Nah, dari video dengan judul The Biggest Startup Failure itu ada 3 penyebab utama kegagalan dari startup itu sendiri. Oke, yang pertama, kurangnya riset pasar yang mendalam. Jadi ini penting banget teman-teman. Nah, banyak startup itu membuat produk atau layanan tanpa benar-benar memahami kebutuhan pengguna dan keinginan pengguna. Nah, misalnya mereka terlalu fokus ke fitur-fitur yang keren kan, tapi itu tidak mempertimbangkan apakah ada orang yang mau memakai fitur itu. Nah, dan apakah fitur itu menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Saya Isabel. Penyebab kedua adalah model bisnis yang tidak solid atau tidak scalable. Mereka mungkin mulai dari ide bagus tapi tidak mempunyai rencana jelas. Dari mana pemasukan akan datang, bagaimana mempertahankan operasional, atau bagaimana memperluas bisnis jika sukses. Tanpa arus kas yang baik, dana cepat habis. Penyebab ketiga adalah tim yang kurang cocok atau kurang kolaborasi, termasuk di dalamnya kurangnya keahlian yang dibutuhkan, teknis, pemasaran, keuangan, konflik internal, atau tidak adaptif terhadap perubahan. Startup yang tidak bisa cepat beradaptasi ketika keadaan berubah, misalnya respon terhadap feedback pengguna, risiko kehilangan peluang. Oke, saya Rizky Nurfadilah dari kelompok PBL Servicycle. Dari video tersebut, inovasi gagal karena beberapa hal. 1. Inovasi hanya untuk unik, bukan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun tampil beda, jika tidak menyentuh pain point pengguna, inovasi akan diabaikan. Implementasi buruk. Inovasi yang ide bagus bisa gagal kalau eksekusinya lemah. Contohnya, produk tidak stabil, tidak user-friendly, atau marketing tidak efektif. Kurangnya adaptasi terhadap feedback atau kondisi pasar. Inovasi bisa jadi tidak relevan jika pasar berubah cepat. Tapi startup tetap berjalan dengan penuh keyakinan bahwa ide awal adalah benar. Contoh dari video, misalnya mereka meluncurkan fitur atau produk baru, tapi tidak ada yang menggunakan karena tidak cocok dengan kebutuhan mereka. Sekian dari saya, Rizky Nurfadilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azim Nimrod Simanjuntak. Jadi bagaimana seharusnya inovasi dijalankan agar tidak gagal? Yang pertama, mulai dari kebutuhan nyata. Lakukan riset pasar, wawancara calon pengguna. Jadi yang kedua, interaksi, feedback, loop. Terus kumpulkan umpan balik dari pengguna, lalu perbaiki produk. Yang ketiga, kolaborasi tim, sumber daya yang mendukung. Tim harus punya keahlian yang saling melengkapi, seperti teknis, bisnis, dan pemasaran. Yang keempat, model monetisasi yang jelas dan sustainable. Inovasi yang tidak menghasilkan nilai ekonomi atau tidak memiliki cara untuk menghasilkan pendapatan akan sulit bertahan. Jadi kesimpulannya, kegagalan startup dan inovasi bukan hanya karena ide yang kurang bagus, tetapi lebih karena kurangnya persiapan, eksekusi, dan respons terhadap realita pasar. Jika inovasi dilakukan dengan pendekatan riset, adaptasi, dan fokus pada solusi nyata, peluang akses akan jauh lebih besar. Terima kasih.